merekomendasikan agar ya, hilirisasi ini berhenti di nikel, larangan ekspor ini berhenti di nikel, tidak merambat atau diperluas ke komoditas lainnya. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali. Coba kita lihat, pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Ini yang kita semuanya harus sadar. Jangan kaget, ini saya sampaikan dan sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Jangan kaget nanti saya stop boksit. Jangan kaget nanti saya stop tembaga, jangan kaget nanti saya stop timah, jangan kaget nanti. Karena apa? Takut semuanya bahwa ekspor raw material kita akan kita hentikan. Dan nggak ada pilihan, mereka mau tidak mau mereka pasti ke sini. Seperti yang kita ketahui, bahwa dunia pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Selain perang Ukraina dan Rusia, yang berkelanjutan seperti sinetron Indonesia, tensi dunia juga sedang di ujung tanduk, di mana kekuatan raksasa dunia mulai saling menunjukkan arogansinya masing-masing. Siapa lagi kalau bukan negeri Paman Sam Amerika, dan musuh bebuyutannya Rusia, di mana kekuatan tersebut sedang baku dihantam di Ukraina, hingga berkelanjutan dengan ekonomi dunia yang sedang kritis. Karena negara produksi terbesar dunia, yaitu Indonesia, sedang keluar kandang untuk menunjukkan kepada dunia kalau Indonesia adalah negara yang kuat dan tidak bisa dipandang rendah oleh mereka. Namun, masih saja ada negara yang memandang remeh Indonesia dengan terus mengusik cara efektif pemerintah kita dalam mengelola negeri kita, apalagi sampai-sampai menyindir hutang Indonesia, yang baru-baru ini pernyataan itu diluncurkan oleh pihak IMF itu sendiri, yang dengan berani mengancam hilirisasi Indonesia. Lalu, apa pembahasan lebih lanjut dari hal tersebut? Mari kita bahas. Oke, kita jangan terburu-buru dahulu, mari kita bahas sejarahnya dahulu. Karena, ada kaitannya dengan hal ini, yaitu, perlu kalian tahu, bahwa, krisis finansial Asia tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998 membuat kondisi ekonomi Indonesia berdarah-darah. Meningkatnya harga kebutuhan dasar yang dibarengi tingginya tingkat inflasi membuat Indonesia berada di posisi sulit. Alhasil, dengan tekanan kuat Amerika Serikat, Indonesia pada akhirnya terpaksa bertekuk lutut kepada IMF. Mengutip paparan Rickleff, dalam sejarah Indonesia modern 2009, tercatat Indonesia menyepakati bantuan dana sebesar 43 dolar miliar. Wah, angka tersebut bukanlah angka yang sedikit, dan tidak bisa dihitung dengan jari. Pemberian bantuan ini, tentu bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional. Namun, kita semua tahu, bahwa, seluruh bantuan itu gagal total. Menurut catatan ekonom, Agus Widarjono dievaluasi kritis kinerja IMF, dalam krisis Asia 2003, akibat bantuan IMF Indonesia, malah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 13,3%, kredit macet mencapai 48,6%, dan nilai investasi menjadi minus 33%. Bahkan, utang Indonesia untuk ukuran tahun 1998 sangat menggunung, yakni mencapai 137 dolar 42 sen miliar. Jadi, dalam hal ini kalian sudah tahu bukannya malah menaik pertumbuhan ekonominya, ini malah menurunkan ekonomi kita, karena adanya kebijakan IMF tersebut. Lantas, kenapa dalam beberapa tahun sekarang, Direktur IMF tersebut, malah mengancam hilirisasi Indonesia, yang padahal menambah ekonomi Indonesia sangat pesat? Apakah takut, karena Indonesia akan bersekutu dengan China, karena kerjasama kita yang begitu mesra? Sri Mulyani beranggapan, bahwa, Indonesia saat itu sudah memiliki dasar fundamental ekonomi kuat. Fundamental itu berupa kecukupan cadangan devisa, baiknya kinerja neraca pembayaran Indonesia, positifnya perkembangan moneter, dan stabilnya nilai mata uang, dalam beberapa waktu ke depan. Beranjak dari pencapaian ini, pemerintah merasa wajar, apabila Indonesia mampu melunasi utang IMF lebih cepat. Apalagi, pelunasan utang juga dianggap bukan hanya persoalan ekonomi,
tetapi juga menyangkut kepercayaan. Sebab, dengan kemampuan melunasi utang lebih cepat, dunia internasional bisa melihat Indonesia sebagai negara yang sudah sehat, pasca krisis tahun 1997 sampai tahun 1998. Meski begitu, pernyataan Sri Mulyani ini, kemudian disambut oleh beragam pihak. Ada yang pro dan kontra. Mereka yang pro mendukung penuh kebijakan itu, berdasarkan kekuatan fundamental ekonomi. Sedangkan, mereka yang kontra, lebih mendasarkan argumennya, pada ketakutan atas permainan spekulan apabila pelunasan ini, dilakukan lebih cepat dari tenggat waktu. Pada akhirnya, perdebatan itu berakhir setelah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia benar-benar melunasi seluruh pinjaman plus bunga pada akhir tahun 2006, lebih cepat dari tenggat waktu di tahun 2010. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Apakah sangat masuk akal bila IMF menentang kedaulatan hilirisasi Indonesia? Tulis di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day.